harapan kami tentunya setelah kami menandatangani perjanjian kerjasama tadi bersama ketiga-tiganya, ini tidak hanya di atas kertas saja, tapi tindakan semangat dari ketiga-tiganya, insya Allah dengan harapan mahasiswa sudah menunggu, kampus-kampus sudah menunggu. Dari Kadin, saya juga kebetulan juga wakil ketua Kadin. Insya Allah kita akan berjalan bersama dengan IPMI. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Komisariat 4A mengadakan acara perjanjian kerjasama atau PKS antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Bekasi dan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI, pengurus daerah Kota Bekasi, pada Kamis 3 Februari tahun 2022. Acara ini bertempat di Raja Cafe Galaxy, Grand Galaxy City, Kota Bekasi. Perjanjian kerjasama mengenai penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan pembinaan praktisi kewirausahaan Gastu Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah hari ini kita baru saja menandatangani perjanjian kerjasama antara APTISI, Kadin, dan IPMI. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh semuanya, sebagaimana yang sudah tadi disampaikan oleh bapak-bapak, bahwa sebetulnya saya sebagai ketua APTISI juga sebagai wakil ketua Kadin, sehingga memang bersinergi antara ketiganya. Dan Alhamdulillah IPMI juga selama ini sering bincang-bincang, berawal dari bincang-bincang, akhirnya kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada dasarnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan, karena bagaimanapun juga kampus adalah sangat dibutuhkan oleh mahasiswanya, agar pelajaran yang harus didapat dari kampus, agar nanti pada lulusan kampus tentunya setelah lulus jangan sampai ada muncul banyaknya pengangguran. Karena kalau kampus sudah dibekali dengan seperti tadi APTISI Go to Campus, sehingga mudah-mudahan dengan bekal kewirausahaan, entertainment, dan seminar-seminar yang dilakukan dibimbing oleh IPMI, dan tentunya nanti akhirnya mereka-mereka yang lulus dari kampus, Kadin yang akan mewadahi untuk menerima karyawan, karena bagaimanapun juga Kadin ini kan sebuah perusahaan, banyak perusahaan di Kota Bekasi, nanti juga berkembang di Kabupaten Bekasi sampai Kerawang. Kampus kami lebih dari 70 kampus, dan Alhamdulillah kami baru saja Muskom kemarin cukup ramai, dan ini sudah yang kedua kalinya saya jadi ketua APTISI. Mudah-mudahan dengan semakin akrab, semakin tercatat oleh wartawan dan dikenalkan. Kemudian kemarin juga tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah lapor juga audiensi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota minta bagaimana kalau kopi morningnya kalau bisa sebulan sekali. Tentunya saya akan ngajak Kadin dan ngajak IPMI. Bagaimanapun juga kalau kita sudah menyatu, tiga bersatu, saya percaya akan semakin kuat. Hanya persoalannya memang ini kondisi COVID meningkat, sehingga kalau kampus-kampus ini saya kan nanti akan jalan-jalan ke kampus bersama IPMI, bersama Kadin, bisa menjelaskan proposal yang kemarin sebagaimana sudah 2 kampus tadi teman kita bicara kemarin dari Pelita Bangsa. Pelita Bangsa itu mahasiswanya sampai 11.000, kemudian STEMI Bani Saleh yang sebentar lagi jadi universitas, dan ada juga kampus Mercusuar, Institut Setiami, Bayangkara, dan banyak kampus jumlahnya seperti Asy-Syafi'iyah itu juga sudah mengundang kita. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya kampus ini, insya Allah kita bertiga akan maju bersama ya Bu ya, maju bersama Pak Kadin. Insya Allah ini sudah sepakat, bisa didengar oleh siapapun yang menonton omongan kami dari sini, sehingga mudah-mudahan insya Allah akan maju terus. Bahkan kita tidak hanya di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, di Tasikmalaya tadi saya juga sudah teleponan dengan
mereka seperti Pak Tatang juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di sana, dan di Tegal juga. Barangkali Bupati Tegal bisa mendengarkan suara kami. Insya Allah suara ini di Kabupaten Tegal itu juga akan bisa maju bersama. Demikian barangkali. Ya, gimana? Penegasan ulang agendanya apa, kan Ghost to Campus belum disebut tadi. Oh iya, Ghost to terus rencananya tahapnya apa aja nanti, rencananya tiap bulan bersama wali kota. Iya. Kopi morning tadi boleh diulang. Betul. Jadi Ghost to Campus itu kan pertama agendanya soalnya sebetulnya kan dimulai dari seminar. Kemudian meningkatkan kepada mahasiswa agar mahasiswa punya kemampuan entertainment dan juga kewirausahaan. Dan ini yang harus dibekali kepada mahasiswa, agar mahasiswa sekarang ini kan kalau sudah lulus mencari pekerjaan. Kita tidak usah mencari pekerjaan karena dibekali dengan Kadin yang punya UMKM akan mengajarkan kepada mereka, termasuk IPMI juga merupakan pengusaha muslimah yang tentunya akan mengajarkan ke mereka bagaimana ini cara berwirausaha, mencari katakanlah tadi apa? Yuan apa? Mencari cuan, kata istilah itu. Mudah-mudahan mahasiswa setelah itu jadi mencari itu, insya Allah tadi tahapan-tahapan itu. Dan itu tadi kita tidak hanya 6 jam 7 jam, karena bagaimanapun juga sekarang adanya kampus Merdeka itu juga boleh diajarkan. Saya juga digital marketing sudah menyampaikan ke kampus-kampus, jadi tidak hanya belajar ilmu pokoknya, tetapi kampus Merdeka itu bisa saja satu semester itu belajar dari ilmu lain untuk mendukung keilmuannya, sehingga insya Allah nanti si mahasiswa itu sudah siap bekerja, siap pakai. Dan dengan dokalit sama IPMI, sama Kadin, insya Allah nanti para pelajar dengan punya keyakinan diri, percaya diri untuk bisa berwirausaha. Ya. Terima kasih, barangkali itu. Ya. Hanya juga untuk Pak Kadin ya, Pak Gunawan. Ini kan tadi ada nggak akses pemodalan dari Kadin untuk mahasiswa yang tadi mendapatkan pelatihan dari FTC, Kadin dan IPMI, lalu mereka ingin terjun langsung nih untuk berwirausaha, seperti apa peran Kadin ya Pak? Baik, saya jawab. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan masalah permodalan, yang mana baru beberapa kali ini kita sudah kerjasama ya dengan Bank BRI, Bank DKI, dan Bank BTN. Bank-bank tersebut, contohnya salah satunya Bank BTN, sudah menyalurkan beberapa para pengusaha Kadin Kota Bekasi. Contohnya ada satu pengusaha mebler, situ Pak Irwan, mendapatkan kucuran 500 juta untuk usahanya. Itu dengan cara saya sebagai lobbying ke BTN, BTN pun memberikan akses, akhirnya karena memenuhi syarat tidak ada call 5, cairlah 500 juta itu. Nah, untuk yang para pengusaha kecil, BTN sendiri mengucurkan kredit 10 juta untuk para UMKM tanpa anggunan, yang mana syaratnya sudah berusaha selama 1 tahun. Nah, kemarin baru 1 minggu kemarin saya juga MOU dengan Bank DKI, sama seperti Bank BTN. Beliau pengen dikumpulkan para pengusaha-pengusaha Kota Bekasi, terutama pengusaha yang dari menengah, rendah, dan tinggi. Jadi di sini tidak hanya karyawan kerja, lulus sekolah, kuliah, mau kerja, tapi kita di sini sebagai Kadin, ada pengusaha juga dari IPMI, Bu Ayumi, mengajarkan dan mengarahkan supaya para lulusan kuliah itu berusaha menciptakan tenaga kerja, seperti usaha pengadaan barang, pengusaha makanan-makanan atau pernik-pernik. Selama ini kan kita dipaksa ya dengan adanya COVID-19, itu ibu-ibu diajarin bagaimana caranya bikin masker, bikin iketan masker juga, dan bikin segala sesuatunya yang berhubungan dengan jual beli. Dibikin di rumah, dijual melalui online. Alhamdulillah banyak yang laku dan berhasil. Itulah ada positifnya dari COVID-19 ini. Jadi mereka dipaksa berbisnis dengan cara online. Nah, itulah dengan adanya bank di sini yang udah oke, udah Bank Mandiri, Bank BRI, BTN, dan Bank DKI itu siap diundang kapanpun apabila para pengusaha Kota Bekasi membutuhkan beliau. Gitu Pak.
ini kan kasusnya untuk anak mahasiswa ya. Betul. Mereka masih kuliah, tapi mereka ingin berwirausaha. Mungkin nggak Bang ingin memfasilitasi juga? Udah pasti mungkin, karena gini, kan cikal bakalnya, kan tadi saya bilang, dengan adanya COVID ini, itu yang sekarang bisnis itu bukan hanya yang pengangguran, para mahasiswa sendiri. Saya tahu anak saya sendiri tuh masih kuliah di Trisakti. Dia kuliah di rumah, nggak kemana-mana, akhirnya jual gantungan masker. Itu pendapatannya aja sebulan bisa dapat kemarin 10 juta, 12 juta. Tanpa saya kasih duit, cuma saya modalin awal doang. Selanjutnya dia jual ke teman-temannya. Itu masih kuliah, belum lulus. Rencana baru tahun ini akan lulus. Nah, apabila kampus-kampus lain di Kota Bekasi ini harus mencontoh. Jadi tidak hanya nanti lulus baru kerja, sedang masih kuliah aja masih bisa kira-kira apa yang bisa dijual. Kan pasti anak-anak muda sekarang lebih pintar daripada yang udah tua-tua ya. Apa sih kira-kira mau dijual, mesti sepatu, topi, jaket, kan? Itu bisa. Gimana cara modalnya? Ya itu tadi, anak-anak ini akan diarahin dengan adanya kerjasama antara Kadin, IPMI dan ATFC. Ini istilahnya kita akan mengarahkan para mahasiswa ini ada pinjaman 10 juta tanpa anggunan. Yang penting tidak ada call-nya, call 5 itu yang bahaya itu kan. Jadi dia bersih dari cacat banknya. Insya Allah walaupun dia masih kuliah akan saya arahkan. Kemarin saya udah ngomong dengan BTN, tetap dapat bantuan. Yang penting komitmennya untuk membayar secara benar. Terus tempat lokasinya juga selama setahun. Contohnya aja, saya ada pernah beberapa contoh ke kampus Barangkaya ini, dia anak-anaknya itu ada jualan kantin, bikin kafe, itu masih kuliah. Nah, pinjaman dari BTN 10 juta untuk modal botol, meja, kursi. Alhamdulillah sampai sekarang pun nongkrongnya di situ, teman-teman nongkrong di situ bisa bayar, malah bisa mengembalikan malah lebih cepat. Itu salah satunya. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Betul. Baru mau dibikin pelatihan dan pembinaan. Nah, itu kalau yang izin itu fokus ini dulu aja, teman. Ya nanti. Itu kan khusus Kadin itu nanti Bang itu Bang. Ya. Ini dulu tolong Gus kampusnya kan belum tadi nih. ya Apa sih ini agenda Gus kampus? Terus nanti rencananya apa? Rencananya apa? Biar Ketua Yamin aja menyampaikan. Kalau go to kampus di sini kan kita sama-sama. Ketua ngomong dikit. Ini agenda hari ini adalah apa dulu nih perjanjian? Oh gitu. Itu dulu. Baik, di sini hari ini agenda MOU perjanjian antara Kadin dan APTISI juga IPMI untuk melakukan kerjasama yang mana berorientasi memajukan para mahasiswa terutama di Kota Bekasi. Bagaimana caranya masih kuliah bisa menghasilkan uang, jadi mendapatkan cuan. Tadi kata Pak Profesor, mendapatkan cuan, jadi tidak hanya minta orang tuanya. Nah, jadi itulah manfaat dari hari ini MOU seperti itu. Dan mari kita sama-sama kita kawal, tidak hanya perjanjian di kertas tapi praktek nyata. Kadin akan mengawal dengan para perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Pak Profesor juga mengawal cara pendidikannya, seminarnya, dan Bu Ayumi juga mendidik bagaimana caranya para pengusaha Muslim Indonesia juga ikut membantu para mahasiswa-mahasiswa di Kota Bekasi ini bisa menghasilkan uang. Itu Mas. Kalau peran Kadin sendiri dalam kerjasama ini gimana nanti? Oh, banyak sekali. Kalau Kadin di sini kan namanya Kadin itu adalah payung dari semua asosiasi. Dan perusahaan-perusahaan kan pasti di bawah kita. Nanti kita sarankan, kita bikin surat ke perusahaan-perusahaan, kita ajak ngobrol bagaimana caranya perusahaan-perusahaaan ini bisa menampung para mahasiswa. Yang pasti kita akan nanya apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Misalnya dibutuhkan pembuat alat pencetakan batu bata misalnya. Nah, kita akan bikin pendidikan dengan adanya Pak Profesor, pendidikan cara membuat batu bata. Sehingga menghasilkan yang udah pinter langsung kerja, tidak usah ngelamar lagi. Nah, apalagi di Ibu Ayumi ini, IPMI ini, perusahaan-perusahaan wanita-wanita banyak. Wah, bikin kue, jualan juga baju, segala macam. Nanti akan diajarin bagaimana cara jahit baju, bikin baju yang bagus, hingga punya daya saing pasar di Kota Bekasi. Orang gitu. Izin Bu Ayumi, peran IPMI dalam kerjasama ini maksudnya? Terima kasih. Pada hari ini sudah selesai penandatanganan 3 organisasi antara APTISI, IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, dan Kadin Kota Bekasi. Dan dengan tema Go to Campus ini, untuk IPMI sendiri tentunya bagaimana bisa
memotivasi para mahasiswa untuk kewirausahaan. Ya memang ada mata pelajaran kewirausahaan kalau di mahasiswa ini. Nah, dengan banyaknya kampus-kampus yang ada di Kota Bekasi ini dan juga banyaknya para UMKM yang ada di IPMI ini, bagaimana nanti kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan supaya para mahasiswa ini bisa mandiri dan bisa juga dia sambil berkarya sendiri. Ya, kalau memang dia memang belum punya modal, tentunya kita akan membantu bagaimana produk kami yang sudah ada ini bisa dia menjadi reseller seperti itu. Saya juga melihat bahwa para milenial sekarang ini juga yang masih kuliah, mereka juga berpikir bagaimana supaya mendapatkan uang supaya tidak mengganggu orang tua. Nah, disinilah IPMI perlu masuk ke dalam kampus. Itu yang dikatakan go to kampus. Bagaimana kami bisa mendidik kewirausahaan untuk para mahasiswa dengan cara tanpa modal, supaya dia bisa diawali dengan menjadi reseller. Kalau dia sudah menjadi reseller, sudah dia punya modal, baru kemudian dia bisa berdiri sendiri, keluar daripada nanti dia lulus dari mahasiswa, dia bisa mandiri. Saya kira saya tidak panjang. Selamat atas kerjasama di 3 institusi. Ya, semoga kesepakatan bersama ini bisa menjadi realitas yang sebenarnya. Demikian. Oke, saya Aji Ali Sabana, Wakil Ketua Koperasi Bidang UMKM Kadin Kota Bekasi, mengucapkan selamat atas penandatanganan kerjasama antara Kadin, IPMI, dan Aptisi. Semoga apa yang telah disepakati menjadi suatu program strategis dan berjalan sehingga bermanfaat untuk semua kalangan, khususnya kampus. Tentunya Go to Kampus ada program yang sangat bagus, khususnya dalam kegiatan kewirausahaan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada atas penandatangannya MOU antara IPMI dengan Kadin dan Aptisi. Kami dari IPMI PD Bekasi, PD Bekasi. Ya, PD Bekasi.